Salam para sahabat TV Laskar Kristus. Berjumpa kembali dengan saya kali ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan sebuah tantangan debat dari Pak Deki Ngadas yang mengajak Pak Profesor atau Doktor Menachem Ali yang selama ini terus berkoar-koar di roomnya Muslim atau channel-channel Muslim, di mana teman-teman sekalian terus mengkaji Alkitab dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Dia bolak-balik dan dia mencocokkan tentang itu tentang iman Islam di sana Dia cari-cari tahu tentang Ismail, dia mencari tahu tentang Muhammad di Alkitab gitu Padahal teman-teman sekalian, Pak Deki Ngadas itu jelas-jelas membantah semua apa yang disampaikan, termasuk Pak Gracia Pel. Sangat menarik teman-teman sekalian. Dan ini diberikan debat terbuka, surat terbuka bagi Menachem Ali. Silakan buktikan tentang sejarah riwayat sesuai dengan dalil bahwa Muhammad itu adalah keturunan Ismail anak Abraham ataupun Ibrahim. Karena menurut Pak Deki itu tidak ada kaitannya Ismail dengan Nabi Muhammad atau Nabi Anda, Menachem Ali. Ini sangat menarik teman-teman sekalian. Saya memviralkan juga, membantu memposting ini supaya Menachem Ali cepat tahu menanggapi dan juga polemik-polemik Muslim yang lain. Silakan dibuktikan. Jangan justru kalian mengotak-atik Alkitab yang sama sekali kalian tidak akan tahu. Karena sampai kiamat pun kalian tidak akan mengerti tentang Alkitab. Oleh karenanya kalian coba menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Deki Ngadas berikut ini. Ini ringan dan ringkas saja, sekadar untuk mengingatkan Menachem Ali yang lari seperti pecundang besar dari arena perdebatan dengan saya pada tahun lalu. Dia tidak ada jawaban, tapi sekarang makin rajin dia bicara tentang kekristenan, bicara tentang Alkitab, bicara tentang Yesus. Tampaknya kekristenan dan segala sesuatu mengenai kekristenan lebih menarik bagi Menachem Ali dan kawan-kawan ketimbang bicara tentang Muhammad, ketimbang bicara tentang Quran, ketimbang bicara tentang Islam. Jadi supaya dia tidak ceria terus, mari kita ingatkan Pak Menachem Ali, tolong untuk bertanggung jawab, memberikan pembuktian, karena ini terkait dengan keseluruhan fondasi dan legitimasi untuk iman Islamik Anda. Kalau Anda tidak bisa buktikan ini, maka kita harus berkesimpulan bahwa iman Islamik Anda itu didasarkan di atas sebuah klaim yang sama sekali tidak ada dasarnya sama sekali. Tolong buktikan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail, bukan dengan klaim, tapi dengan bukti, dan cara pembuktiannya itu cara pembuktian yang valid di dalam dunia akademik. Kalau orang itu punya otak, belajar di university, tahu tentang bagaimana rekonstruksi sejarah, bisa melihat validitas dari permintaan bukti ini. Pertama, berikan bukti pra-islamik. Pra berarti sebelum. Kalau istilah pra terlalu canggih buat otak kamu yang tak seberapa, itu pra berarti sebelum Islam. Islam itu lahirnya abad ke-7 di Arab Saudi. Sebelum Islam, yang membuktikan, apakah bukti literatur, apakah bukti arkeologi atau anything, yang membuktikan Abraham dan Ismail pernah pergi ke Mekah, kemudian membangun Ka'bah di sana, kemudian Ismail menikah dengan salah satu perempuan dari suku yang kemudian melahirkan Muhammad. Tolong berikan bukti pra-islamik, itu yang pertama. Kedua, buktikan dari Quran pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan banyak sekali wahyu, menurunkan wahyu tentang bagaimana caranya kalian menambah istri. Muhammad boleh lebih dari 4 istri, kalian hanya cukup 4 saja. Menurunkan wahyu tentang perangilah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, karena orang-orang Nasrani percaya Isa adalah Al-Masih, adalah anak Allah, dan Uzair, orang-orang Yahudi percaya bahwa Uzair adalah anak Allah. Itu ayat itu sendiri problematik pada dirinya sendiri. Tapi poin saya adalah, kalau dia ada waktu untuk mengirimkan wahyu tentang hal-hal yang seperti itu, kenapa dia tidak mengambil waktu menolong kamu untuk membuktikan bahwa Muhammad memang adalah keturunan Ismail dengan mengirimkan ayat yang mengatakan Muhammad adalah keturunan Ismail? Tolong buktikan itu dari dalam Quran. Ketiga, kalau kamu tidak bisa temukan itu dari dalam Quran, tolong berikan rekonstruksi tentang silsilah Muhammad yang valid mulai dari Muhammad sampai dengan Ismail.
Nah, jangan berdusta karena saya sudah baca semua literatur sejarah kalian. Saya sudah baca semua dan mereka semua berakhir dengan mengatakan dari Adnan ke Ismail itu gelap. Tidak ada informasi. Dan orang-orang yang berupaya memberikan rekonstruksi dari Adnan sampai dengan Ismail itu mereka berdusta. Jadi tolong buktikan itu. Kalau you tidak bisa buktikan itu, maka mulai sekarang shut up. Tidak usah lagi mengklaim-klaim diri Islam sebagai agama Abrahami, karena Muhammad tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak ada kaitannya dengan Ismail. Pertama. Kedua, stop untuk mengutak-atik perjanjian lama, perjanjian baru untuk mencari-cari nubuat mengenai Muhammad di sana, karena Alkitab saya, perjanjian lama, perjanjian baru tidak ada kaitannya dengan Islam. Jadi stop untuk mencari legitimasi dukungan bagi kenabian Nabi Anda di dalam Alkitab saya. Nah, itu dulu, saya ingatkan itu dulu. Silakan ditanggapi Pak Menakem Ali, saya tunggu Anda. Termasuk kalau kamu mau berdebat dengan saya soal itu, tentang topik itu, atau tentang topik apa saja, anything. Topik dua arah, satu tentang kekristenan, satu tentang Islam. Tapi kita main duluan yang tentang Islam, supaya kamu jangan kabur. Nanti setelah kita berdebat tentang yang tentang kekristenan, nanti kamu kabur. Kalian kan selalu tidak bisa dipercaya. Jadi kita main dulu tentang Islam supaya saya libas kamu habis-habisan di situ. Setelah itu baru kamu silakan untuk memberikan serangan terbaik kamu terhadap kekristenan, dan saya akan defense dengan kekuatan penuh, dengan sangat solid sebagai seorang akademisi Kristen, sebagai seorang apologet Kristen, dan sebagai seorang teolog Kristen. Silakan Pak Menakem Ali, saya tunggu tanggapan Anda. Tuhan memberkati. Saya berdoa Anda membuka hati untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah sejati yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi, menjalankan misi kemesiasannya secara sempurna melalui penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitannya, mensecure jalan keselamatan itu. Itulah the gospel. Kalau Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Oke, teman-teman sekalian, itulah video daripada Pak Deki Ngadas, dan kiranya hal ini teman-teman sekalian ya ditanggapin oleh Pak Dr. Menakem Ali yang terus berkoar-koar ya, bahkan membahas tentang Parakletos lah, membahas tentang Roh Kudus lah, kemudian membahas tentang sejarah-sejarah Alkitab ya. Jadi lebih penting ya Anda untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Deki saat ini, karena itu berkaitan dengan iman Islam loh, gitu ya. Jadi kalau Anda gagal untuk memberikan dalil dan juga memberikan pengajaran soal Ismail dan Muhammad yang Nabi junjungan Anda itu, ya maka ini adalah sebuah kekalahan besar bagi umat Islam loh ya. Karena selama ini apalagi Anda seorang profesor ya, Menakem Ali gitu ya. Jadi kalau hanya Anda pintar untuk bolak-balik Alkitab, sementara untuk Al-Quran saja Anda tidak paham, dan juga tentang nenek buyut daripada Nabi Anda yaitu Muhammad, Anda tidak bisa buktikan silsilahnya bahwa dia ini adalah keturunan Ismail. Itu malunya tuh di sini gitu ya. Malunya tuh di sini atau di sana itu ya, malunya gitu ya. Sangat menyedihkan sekali ketika Anda tidak bisa memberikan jawaban Anda terhadap pertanyaan daripada Pak Deki. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lupa menurunkan ayat yang jelas bahwa Ismail itu adalah nenek buyut daripada Nabi Muhammad gitu ya. Dan Nabi Muhammad ini memang asli keturunan daripada garisan keturunan Ismail, dari Ismail sampai turun sampailah kepada Nabi Muhammad Anda ya. Jadi kita berharap teman-teman sekalian silakan share video ini ke media manapun ya, silakan ya, termasuk kalau Anda menonton channel daripada Pak Deki yaitu Verbum Veritatis. Silakan teman-teman sekalian berkunjung di sana di Verbum Veritatis ya, supaya kalian bisa share video-videonya, karena penuh dengan tantangan debat terhadap polemik Muslim, supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan ya. Oke, teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah video ini boleh mengedukasi kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.